Gak terasa kita sudah memasuki akhir bulan November, yang dimana artinya ajang terbesar sepak bola Asia Tenggara akan segera dimulai. Menariknya dalam ajang PLFF 2024 ini, Coach Shin yang ditunjuk sebagai nahkoda timnas Indonesia akan memakai skuad U22. Tujuannya jelas, selain mematok target terbaik di ajang kompetisi ini, Coach Shin diketahui juga punya misi lain, yakni menyiapkan regenerasi serta membentuk kerangka tim untuk SEA Games 2025 mendatang. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Vietnam dan Malaysia sempat tak terima karena Indonesia dianggap terlalu menganggap sepele Piala AFF. Akan tetapi lain halnya dengan Thailand, di mana mereka mengingatkan kedua negara tadi untuk tetap menganggap Indonesia sebagai tim yang kuat, kendati sebagian besar pemainnya muda. Karena pada dasarnya, dalam daftar 33 pemain yang dipanggil, masih ada nama pemain yang sudah terbiasa mengisi skuad timnas senior utama. Dan hal itulah yang membuat Thailand menganggap Indonesia sebagai tim U22 rasa senior. Selain itu, setelah melakukan pemusatan latihan di Bali, nantinya Coach Shin akan hanya memakai 23 pemain saja. Artinya, dari 33 pemain yang dipanggil, nantinya masih akan ada perubahan sekaligus kejutan dari Coach Shin. Di tengah jeda round 3 yang terbilang begitu panjang, PSSI tentunya juga nggak akan lupa untuk menyiapkan tim untuk Piala AFF 2024. Dan seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya, kalau PSSI telah menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 mendatang. Sejumlah 33 pemain pun sudah ditentukan dan kini sudah mulai melakukan TC di Bali. Dan dari 33 nama itu nanti akan dilakukan seleksi lagi karena hanya 23 pemain yang akan dipakai oleh Shin Tae-yong. Sementara itu, selain pemain yang bermain di liga lokal, Coach Shin diketahui juga memanggil 7 pemain abroad, seperti Rafael Struijk, Ivan Jenner, Justin Hubner, Marcelino, Ronaldo Kuate, Astawi, dan juga Pratama Arhan. Meski begitu, khusus pemain-pemain yang merumput di Eropa, semuanya masih 50-50, apakah mereka diizinkan klubnya atau tidak. Akan tetapi, hal tersebut masih bisa diupayakan apabila Indonesia lolos ke semifinal, yang mana situasi tersebut pernah terjadi pada Egy Maulana Fikri ketika di PLFF 2020 lalu. Intinya secara umum di luar pemain abroad, ya itulah skuad yang Coach Shin pilih dan meski kita dukung semaksimal mungkin, karena Coach Shin pun pasti juga ingin memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang ada. Persiapan untuk SEA Games 2025. Sementara itu, Coach Shin sendiri sebenarnya sudah pernah mencoba menyikapi situasi ini sebijak mungkin. Karena bagaimanapun, ia sendiri juga mumet jika harus membagi konsentrasi dengan dua tim yang berbeda, plus jadwal yang pepet. Dan akhirnya, manajer timnas Indonesia, yakni Pak Sumarji mengatakan, kalau nantinya di PLFF Indonesia akan memakai pemain U22 dan U23. Kemudian untuk pelatih, beliau menegaskan kalau pelatih yang menangani tetap Shin Tae-yong karena bagaimanapun Coach Indra dan Coach Nova sudah punya porsi sendiri bersama timnya masing-masing. Kalau senior ini kan sudah disepakati. Kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat, itu beliau menyampaikan sudah disepakati dengan Coach Shin Tae-yong bahwa yang akan dipakai untuk SEA Games untuk PLFF 2024 adalah yang akan main di SEA Games. Berarti U23 dengan pelatih Shin Tae-yong. Kalau untuk Piala AFF itu kan tergantung klubnya mengizinkan atau tidak. Kalau tidak, ya tidak, ucap Sumarji dilansir dari CNN. Ya, Piala AFF 2024 ini boleh dibilang sebagai ajang uji coba timnas Indonesia untuk meregenerasi skuad timnas Garuda Merah Putih. Maka nggak heran kalau tim-tim ASEAN lainnya seperti Malaysia, Vietnam, hingga Thailand mencak-mencak nggak karuan. Karena mereka menganggap kalau Indonesia telah meremehkan ajang terbesar sepak bola di Asia Tenggara tersebut. Tim-tim ASEAN dongkol dengan keputusan Indonesia.
Di sisi lain, menanggapi situasi yang ada, Vietnam yang satu grup dengan Indonesia di Piala AFF nanti, melalui media Z News, merasa agak dongkol dengan keputusan tim Indonesia. Sama seperti protes yang dilakukan Malaysia, kalau Indonesia dianggap Vietnam benar-benar seperti menganggap remeh ajang Piala AFF, dengan tidak menurunkan skuad terbaik, walaupun mereka juga sadar ajang ini nggak masuk kalender FIFA. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik, lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas, tulis Z News. Nah, mendengar media Vietnam yang koar-koar perkara Indonesia memainin siapa di AFF, membuat Thailand pun sepertinya merasa risih juga. Sebab bagaimanapun, Indonesia yang sekarang mau skuadnya diisi oleh siapapun tetaplah kuat. Dan rencana PSSI menurunkan mayoritas pemain U23 yang dipersiapkan untuk SEA Games 2025 pastilah sudah dipertimbangkan matang-matang. Lagi pula, Thailand sendiri juga merasa kok kalau skuad muda Indonesia yang sekarang benar-benar menjanjikan. Begitu pula dengan pemain-pemain senior di Liga 1 yang seandainya nanti dipanggil pun, mereka juga pasti sudah mengerti gimana cara main Sinteyong, kan gitu. Thailand, meski pakai tim U22, mereka seperti tim senior. Sementara itu, menurut Thiraten Bunmatan, jika melihat segala yang terjadi di timnas Indonesia, ia mengaku sama sekali tak kaget. Sebab pada 2021 lalu saat Thailand mengalahkan Indonesia di final AFF, ia melihat dalam 1-2 tahun ke depan setelah itu, Indonesia akan punya tim yang menjanjikan untuk bersaing di level Asia. Dan semua itu terbukti nyata ketika sebagian besar skuad timnas yang muda-muda itu berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Bahkan kini ada di posisi 3 klasmen sementara, serta mampu menembus 16 besar Piala Asia level senior untuk pertama kalinya. Serta jangan lupakan juga kesuksesan masuk semifinal di Piala Asia U23 sebagai tim debutan. Baginya, dengan stok pemain yang melimpah, apalagi dengan adanya pemain keturunan atau pemain abroad, Indonesia benar-benar sudah jauh berkembang dari segala sisi. Dan hal itu juga telah diamini oleh mantan pelatih timnas Thailand, Mano Polking, yang juga pernah memprediksi kalau Indonesia bakal punya tim yang menjanjikan, benar-benar merasa takjub. Sebab dalam waktu sesingkat ini, perkembangan timnas Indonesia benar-benar signifikan. Bahkan ia pun sedikit menyentil tim-tim tetangga, khususnya Vietnam, untuk nggak usah banyak protes. Sebab ketimbang seperti itu, mending media di sana fokus dan terus mengkritisi segala hal yang terjadi dengan Vietnam yang saat ini sedang dilanda kemunduran. Ya, menurut pria berpaspor Brazil itu mengakui kalau saat ini perkembangan tim muda di Indonesia sangat progresif. Akan tetapi di satu sisi, ia juga berharap kalau Thailand juga jangan sampai kalah. Sebelum ini saya sudah yakin Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan itu mulai terbukti. Sekarang Anda bisa lihat Indonesia memiliki banyak pemain muda dan sangat progresif. Tapi saya juga yakin kalau Thailand akan bertarung dalam situasi apapun. Mereka juga punya pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman. Ucap Polking dikutip dari VN Express. Eliano Reinders bakal jadi kartu as Sinteyong. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau dari 3 nama yang dipanggil oleh Coach Shin untuk TC di Bali, nantinya hanya 2-3 pemain saja yang bakal dibawa untuk Piala AFF 2024. Di mana artinya masih akan ada perubahan demi perubahan yang akan terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu ini. Dan seperti yang sudah-sudah, kalau Coach Shin adalah sosok pelatih yang penuh akan kejutan. Dan bisa saja loh, Eliano Reinders bakal menjadi salah satu kejutan yang sudah disiapkan. Karena seperti kita tahu, sejak dirinya menjalani sumpah WNI, dia hanya bermain sekali saat melawan timnas Bahrain. Dan itu pun gak main sampai 90 menit di lapangan.
Jika belum bisa mendapatkan kesempatan di tim senior, bolehlah coba dulu dengan skuad U22 di Piala AFF ini. Apalagi Eliano ini bisa main di banyak posisi. Pastinya akan sangat membantu Indonesia selama Piala AFF 2024 nanti. Dan sekali lagi, semua keputusan ada di tangan Sinteyong. Semoga dengan pemain-pemain muda Indonesia mampu menunjukkan kualitasnya di panggung Asia Tenggara. Syukur-syukur bisa jadi juara, biar nggak dikecengin terus oleh para tetangga yang suka sekali julid. Meskipun level Asia sudah nggak ASEAN lagi, tapi setidaknya kita harus respect, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.